Prodi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi pajak sewa. Apa sih akuntansi pajak sewa itu? Nah, jadi sewa adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam satu jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih atau opsional bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jenis leasing. Jenis leasing itu ada dua. Yang pertama, financial leasing, sewa guna usaha. Pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua, operating leasing, sewa guna usaha di mana penyewa lesi pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa usaha. Yang apa sih istilah yang digunakan dalam PSK 73? Jadi, dengan diberlakunya PSK 73 sejak 1 Januari 2020 tentang sewa, perlu memahami istilah yang digunakannya sehingga lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Istilah yang dimaksud yaitu 1. Penyewa lesi, yaitu entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset mendasar selama suatu jangka untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang kedua, pesewa atau biasa disebut lessor, yaitu entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset mendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang ketiga, pet pendasar, yaitu aset yang terikat pada suatu sewa di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh penyewa terhadap penyewa. Klasifikasi sewa. Dalam klasifikasi sewa, apakah sewa pembiayaan atau sewa operasi sangat tergantung pada substansi transaksi dibanding dengan bentuk kontraknya. Sebagai contoh, situasi yang secara individual atau gabungan yang pada umumnya dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, yaitu 1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan. Sebagai penyewa pembiayaan, yaitu 1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut, boleh dapat diaplikasikan sehingga menjadi cukup pasti pada tanggal pasti bahwa opsi tersebut akan dieksekusi. Pelaksanaan transaksi sewa. Pada PSK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa, teknis pelaksanaan transaksi sewa mencakup ada dua. Yang pertama, sewa usaha langsung. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha atau lesi belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. Yang kedua, jual dan sewa balik. Dalam transaksi jual dan sewa balik, pihak lesi terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lesi sebagai pemilik semula dengan lessor. Keuntungan bagi lessor. Yang pertama, lessor dapat menghindari diri dari kebutuhan dana besar dengan bunga yang tinggi.
Yang kedua, resiko keuangan dapat dihindari atau dikurangi karena lessee dapat menukarkan. Yang ketiga, kepada lessee setelah pemakaian perjanjian kontrak, leasing lebih luas. Yang keempat, biaya perusahaan lebih rendah atau murah. Yang kelima, utang di laporan keuangan tidak berubah sehingga rasio memiliki dari beberapa peristiwa. Nah, adapun kerugian bagi lessee, yang pertama, pihak lessee harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi barang dalam bentuk pembatasan profesional asuransi dan sebagainya. Yang kedua, kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan pada saat akhir sewa. Yang ketiga, barang yang diterima dapat diterima, tidak dapat digaji lessor. Di sini adapun keuntungan bagi lessor dan kerugian. Keuntungan bagi lessor adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara hukum lessor berhak menjual barang yang telah ia terima. Yang kedua, secara akuntansi lessor masih mempunyai hak untuk menyusutkan aset tetap yang disewa karena hak kepemilikannya masih berada pada lessor. Adapun kerugian bagi lessor adalah sebagai berikut. Mempunyai resiko yang besar apabila barang yang disewa mendapat tuntunan dari pihak ketiga. Yang kedua, tidak dapat melakukan tuntunan kepada pabrik atau langsung kepada pemasok, seharusnya lessee sebagai pengguna barang. Adapun akuntansi pajak sewa atas sewa, yang pertama, pada saat perjanjian sewa diadakan yaitu antara pihak lessee dan lessor, maka itu yang ditentukan cara pembayarannya ada dua. Yang pertama, payment in advance, yaitu pembayaran sewa dilakukan di depan. Yang kedua, payment advance, yaitu pembayaran sewa yang dilakukan di belakang. Sewa dengan hak opsi. Bagi lessor, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagai dari pembayaran sewa, yaitu seluruh pembayaran sewa dikurangi angsuran pokok. Dalam hal sewa sindikasi, beberapa perusahaan sewa secara bersamaan melakukan transaksi sewa secara satu atau imbalan jasa bagi masing-masing anggota, itu secara profesional sesuai dengan perjanjian antara anggota sindikasi. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu setinggi. Yang kedua, bagi lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak. Digunakannya hak opsi khusus untuk barang modal sesuai tanah yang diperbolehkan dilakukan penyusutan. Ini adapun sewa hak opsi. Yang pertama, bagi lessor, seluruh pembayaran sewa yang diterima atau diperoleh merupakan opsi PPh. Pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewakan mulai pada tahun pajak. Barang modal yang bersangkutan khusus terhadap barang modal berupa tanah tidak diperbolehkan untuk disewakan. Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Bagi lessee, yang pertama, lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan. Yang kedua, pembayaran sewa yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun studi kasus, G adalah seorang pengusaha yang menyewa gedung milik A. Harga sewa per tahunnya adalah 60 juta. Pertanyaannya, pajak apa yang dikenakan pada sewa bangunan di antaranya? PPh. Jawabannya yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 dipotong dan disetorkan oleh pihak penyewa tanah dan atau bangunan, sedangkan PPh dipungut dan disetorkan oleh pihak PPh yang menyewakan tanah dan bangunan. Tarif PPh yang berlaku adalah 11%. Adapun
Adapun studi kasus yang kedua, pemilik sebuah gedung memutuskan untuk menyewa gedungnya kepada perusahaan lain dengan harga sewa 60 juta per bulan dengan pajak penghasilan 4. Ayat 2 dipotong sebesar 11 dari harga sewa. Jawabannya, pajak yang harus dibayar oleh pemilik gedung adalah 6,6 juta yang diperhitungkannya dengan mengalihkan harga sewa 60 juta dengan tarif pajak 11%. Yang studi kasus ketiga, seorang wajib pajak memutuskan untuk menyewa sebuah rumah dengan harga sewa 5 juta per bulan. Berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak jika pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 dipotong sebesar 11% dari harga sewa? Jadi pajak yang harus dibayar oleh pajak adalah 550.000 yang diperhitungkan dengan mengalihkan harga sewa 5 juta dengan tarif pajak 11%. Adapun yang keempat, studi kasus pemilik sebuah gedung memutuskan untuk menyewakan gedung kepada perusahaan lain dengan harga sewa 80 juta per bulan. Berapa pajak yang harus dibayar oleh pemilik gedung jika pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dipotong sebesar 9% dari harga? Kasus keempat, pemilik sewa gedung memutuskan untuk menyewakan gedungnya kepada perusahaan lain dengan harga sewa 80 juta per bulan. Berapa pajak yang harus dibayar oleh pemilik gedung jika pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dipotong sebesar 11% dari harga sewa? Jawabannya, yang pajak yang harus dibayar oleh pemilik gedung adalah 88 juta diperhitungkan dengan menghasilkan harga sewa 80 juta dengan tarif pajak 11%. Studi kasus kelima, seorang wajib pajak memutuskan untuk menyewa rumah dengan harga sewa 3 juta per bulan. Berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dipotong sebesar 11% dari harga sewa? Jawabannya yaitu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah 330 yang diperhitungkan dengan mengalihkan harga sewa 3 juta dengan tarif pajak 11%. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.